Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Untuk akhwat daun salam dimakan itik, yang jawab salam saya doakan tambah cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ahabba syai'an fa'aktsara min dzikri. Ketika seseorang mencintai sesuatu, maka dia akan senantiasa mengingat dan menyebut apa yang dia cintai. Cinta tidak akan keluar, cinta tidak akan tumbuh jikalau tidak ada kasih dan sayang. Maka saya minta ikhwan tumbuhkan rasa kasih kalian, akhwat tumbuhkan rasa sayang, agar tumbuh rasa cinta di antara kita. Sebenarnya saya bergetaran berada di hadapan para ikhwan. Musim agak tinggi kan? Dan saya malu sekali ketika saya dilihat oleh ukti-ukti. Saya bukan ulama, apalagi kiai. Saya hanya seorang santri yang senang thalabul ilmi, sekalian thalabul istri. Iya, jangan cek. Ya, seperti itu. Dengan segala hormat kepada Dewan Asatir wal Ustadzat rahimahullah. Al-Fakir Adaif ilallah minta izin sedikit waktunya untuk menyampaikan satu patah kata, dua patah kata yang akan saya patah-patahkan menjadi beberapa kalimat. Saya beri tema malam ini tentang siapakah yang membutuhkan. Siapkan tisu kalian. Saya tidak pandai berpidato, apalagi salto. Namun ada sebuah kisah. Ketika semua manusia telah ada di alam barzakh, sudah melewati hari kiamat, maka semuanya akan dihisab. Ketika semua manusia telah dihisab, maka di sanalah penentuan ada yang masuk surga atau neraka. Ketika itu semuanya sudah masing-masing, ada masuk surga, ada yang ke neraka. Namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah manusia yang dimaksud. Beliau sudah standby berada di pintu surganya Allah. Namun ternyata Rasul tidak mau masuk surganya Allah. Mengapa? Karena ternyata ketika Rasul pergi ke neraka, masih banyak umat Rasul yang tersisa di dalam api neraka. Ketika itu Rasul memohon kepada Allah, "Duhai Allah, izinkan aku untuk memanggil umatku yang masih ada dalam neraka." Kata Allah, "Malaikat, coba lihat siapa yang masih di neraka." Ternyata di dalam neraka masih ada dadu. Masih ada. Maka diangkatlah siapapun yang ada di dalam neraka. Yang seperti apa? Yang punya amal sebesar biji kurma. Amalnya tidak banyak, hanya sebesar biji kurma, tapi Rasul memohon untuk diselamatkan.
Akhirnya malaikat menyelamatkannya. Sudah gosong di dalam neraka, tidak berbentuk. Malaikat mengambil umat Rasul yang punya amal sebesar ini pun, dimandikan ke air sumur, lalu masuk surga. Tapi Rasul tidak mau masuk surga karena masih ada di antara umatnya yang masih di dalam neraka. Lalu Rasul memohon kepada Allah, hamba mohon izinkan hamba untuk memanggil umatku di dalam neraka. Maka kata Allah, malaikat, siapapun umat Rasul yang pernah beramal sebesar ini jagung, angkat dia ke dalam surga. Diangkat sebagian umat, tapi tentu masih ada di dalam neraka. Ya Rabb, Rasul sudah malu meminta terus kepada Allah, tapi karena saking cintanya kepada umatnya, Rasul akan merasa malu. Izinkan aku memanggil umatku yang ada di dalam neraka. Akhirnya kata Allah, malaikat, ambil, panggil umat Rasul yang punya amal sebesar biji zarah, paling kecil biji di antara biji-bijian. Dan yang terakhir masih ada ternyata yang masih di dalam neraka. Entah saya, entah kita, entah siapa. Kata Rasul, ya Allah, ini terakhir kali saya memohon, angkat umat yang tersisa. Kata Allah, malaikat, angkat umat Rasulullah SAW yang tidak pernah beramal banyak, yang selalu bermaksiat, tapi pernah selama di dunianya, selama hidupnya melafalkan satu kalimat, la ilaha illallah, hanya satu kali. Kata Allah, panggil umat Rasul ke dalam surga, hanya satu kalimat la ilaha illallah. Lantas tidak seperti itu Rasul. Tidak hanya cerita hanya itu. Pada suatu kejadian di dalam hikayat diceritakan ketika nanti di yaumul hisab, ketika semua amalan ditimbang, ada satu pemuda. Ketika itu ditimbang, amalan kirinya lebih berat daripada amalan kanan, maka tentu dia menjadi ahli neraka. Tapi lama kemudian ada satu orang yang berjubah putih, entah siapa, datang menghampiri timbangan orang tersebut. Tak lama kemudian ketika menghampiri timbangannya, pemuda yang tak dikenal mengambil satu kertas dalam jubahnya. Dikeluarkanlah kertas tersebut, disimpan di timbangan yang paling kanan. Akhirnya berbalik timbangan kanan lebih berat daripada timbangan kiri. Lantas pemuda itu heran, Man anta, siapa engkau? Karena dia telah diselamatkan. Lantas apa pemuda yang tidak dikenal itu? Beliau tersenyum indah sambil berkata, Ana Muhammad, saya Rasul, saya Muhammad. Pemuda itu serasa tidak percaya. Rasul langsung memberikan syafaat di hadapannya. Lantas pemuda itu berkata, ya Rasul, kertas apa yang engkau simpan di timbangan hamba? Rasul berkata, itu adalah kertas amalan-amalanmu, catatan amalanmu ketika di dunia, yaitu adalah amalan sholawat. Saking cintanya Rasul, amalan sholawat kita tidak pernah Rasul himbaukan. Sekali saja belum baca sholawat, Rasul langsung yang menjawab. Terus kita sebagai umatnya, lantas apa yang telah kita korbankan untuk Rasul? Hadirin rahimahullah, Allahu Akbar. Masya Allah. Seperti itu hadirin.
Satu lagi, ketika Rasul berperang, panah menghampiri beliau. Rasul Ibrahim dilempar ketika mau ke musola, Rasul sudah di benak. Pernah suatu ketika pelipisnya terkena batu, darahnya ngucur. Ketika itu malaikat pun berkata, "Ya Rasul, seandainya darahmu terkena bumi, maka aku akan timpakan gunung kepada mereka." Tapi saking sayangnya Rasul mengharap yang melempar itu taubat kepada Allah, memberi harapan, Rasul menampung darahnya. Apa kata Rasul? "Ya Jibril, seandainya saya membiarkan darah ini tertumpah ke bumi, aku tidak ingin Allah memberikan ajal kepada umat-umatku. Mungkin saja sekarang mereka menyakitiku, tapi suatu hari mungkin mereka mendapat hidayah Allah. Rasul sudah disakiti tapi masih mengharapkan mereka berubah." Itulah kasih sayang Rasul. Hanya 3 cerita, masih banyak ceritanya. Hadirin rahimakumullah. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, man ahabba syai'an fa aktsara min dzikri. Kemarin saya membuka satu di IG. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau mau berjumpa sama Rasul, kita mengharap Rasul berjumpa dalam mimpi. Amalannya, 1, sebelum tidur punya wudhu. Yang kedua, kita tidur sunnah Rasul. Yang ketiga, bacalah sholawat sebanyak mungkin tanpa dihitung. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Wallahu a'lam kapan kita akan berjumpa Rasul. Kalau kita benar mau, maka amalkanlah. Saya dapat ini dari Abu Yamuji. 3 amalan ini rasanya mudah kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Kebenaran hak milik Allah. Semua kehilafan datang dari diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.